Fajar TV dan pendengar 89,3 Fajar FM, kita kembali lagi di Startup Tak, masih bersama Pak Andi dan juga Pak Edi. Oke Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya baik, pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar FM 89,3 ya, dimanapun berada. Nah, ini mungkin tiba kita pada sesi terakhir ini, tapi ada satu hal yang harus kita perjelas lagi nih Pak Edi ya. Tadi, nah apa sih yang harus dilakukan UKM ini misalnya dalam rangka menghadapi kreditnya sebelum macet ya, tadi itu Pak. Mungkin Pak Edi punya saran atau upaya-upaya apa yang mereka harus lakukan? Baik, terutama bagi sisi debitur ya. Ya, dari jadi pelaku UKM. kita mengarahkan, kita taruhlah terhadap debitur-debitur yang kondisi kegiatan bisnisnya yang sudah tidak mengembirakan, dan kemudian kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada bank sudah terasa berat gitu ya. Pertama sekali harus mengemukakannya secara belak-belakan kepada pihak bank, dan harusnya bank juga harus menerima ya. Jadi artinya misalnya ini adalah merupakan suatu tindakan yang akan berguna ke kedua belah pihak, baik bagi bank sendiri maupun kepada debitur. Artinya kalau seandainya ini tidak diatasi, bisa-bisa kreditnya menjadi tidak bagus, jadi non lancar dia. Non lancar akan berujung kepada macet. Nah kalau macet berarti bank kan juga tidak akan menerima pengembalian dananya. Nah nanti sebagaimana telah kita kemukakan tadi, bank mengambil jalan strategis saja, mengambil jalan pintas. Mohon maaf, ini menghadirkan pihak ketiga yang disebut dengan debt collector tadi. Ini bermasalah jadinya. Ini sebenarnya yang bermasalah sebenarnya. Ini yang dikatakan. Nah, di dalam hal ini debitur yang sudah mengalami kondisi yang tidak baik tersebut harus mengemukakannya kepada pihak bank, kemudian mengajukan permohonan sejauh mana baru sampai sebesar berapa dia mampu untuk mengembalikan kewajiban-kewajibannya kepada bank jika diukur daripada yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maka dalam hal ini pihak bank harusnya mengevaluasi dan kemudian mempelajari dan kemudian seyogyanya memberikan keringanan-keringanan kepada debiturnya. Karena di dalam hal ini adalah salah satu bentuk daripada upaya-upaya penyelamatan. Artinya dengan pengertian penyelamatan itu tidak hanya ketika kredit bermasalah, tetapi sebelum bermasalah. Jika indikasinya sudah ada, itu lebih tepat di sini penyelamatan diberikan. Jadi penyelamatan caranya Pak? Caranya adalah mungkin itu tadi di rescheduling, dijadwalkan kembali. Bahkan kalau perlu ya diinjeksi baru. Kalau memang harusnya demikian. Nah itu kan kembali kepada bagaimana keputusannya pihak bank nanti dan bagaimana apa yang diajukan oleh pihak debitur juga. Dan kemudian juga tentu pihak bank tidak tutup mata begitu saja, kan dia akan melihat apakah usahanya ini dapat dikembangkan atau akan stagnan begitu saja. Ya kan? Jadi maka dengan demikian ini yang perlu yang menjadi harapan kita ini ya. Bukan harapan kita lah supaya jangan sempat kondisi ini bermasalah, debitur menjadi ketakutan karena kreditnya tidak dapat dikembalikan, bank secara frontal melakukan penyitaan agunan-agunan debitur yang tidak tepat pada sebagaimana yang harusnya dilakukan. Baik, jadi Pak itu kira-kira langkah penyelamatan yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak. Oke, pemirsa sahabat startup di rumah dan pendengar Fajar FM 89,3 dan pemirsa Fajar TV ya. Mungkin saya kembalikan ke Anti untuk mengakhiri sesi kita ini. Iya Pak Andi, oke Pak Andi. Dan pemirsa Fajar TV dan pendengar 89,3 Fajar FM, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara ya Pak Andi ya. Namun sebelum mengakhiri episode kali ini, saya ingin mendengarkan closing statement terlebih dahulu dari Pak Edi Rinaldi dan juga Pak Andi Nur. Bisa Pak Edi dulu, gimana closing statementnya? Pertama sekali begini, yang sesuai dengan topik kita tentang kredit bermasalah dan kredit macet, harus dijelaskan dulu yang dimaksudnya bermasalah kredit itu yang bagaimana. Bermasalah karena memang akibat daripada kondisi keuangan debitur yang tidak bagus, atau memang ada kondisi yang tidak benar pada awal pemberiannya, ya kan? Artinya dengan pengertian lain, kredit diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berujung kepada penggunaan kredit tidak tepat dan tidak sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Nah kemudian kepada debitur-debitur terutama daripada kelompok UKM,
jika menghadapi kondisi-kondisi keuangan yang tidak bagus, yang berawal dari pendanaan yang diberikan oleh pihak perbankan, harus secara sportif atau lebih awal mengemukakan kepada pihak kreditur, dan ini adalah bank, kondisi yang sebenarnya yang dihadapi di lapangan. Artinya dengan pengertian lain, jangan tetap bertahan dengan kondisi-kondisi yang menyebabkan nanti akan fatal akibatnya. Kalau seandainya misalnya kewajiban adalah 10, tetapi ternyata kondisi keuangan hanya mampu 7 atau 8, ya dikemukakan. Maka kita mengharapkan kelonggaran dari pihak kreditur di dalamnya adalah bank. Nah, kemudian kepada pihak perbankan seyogyanya harus mengevaluasi sejak awal. Jadi jangan hanya ketika kredit telah tidak lagi tepat pembayarannya, maka di sini langsung dilakukan semacam suatu penyelapatan yang tidak sebagaimana mestinya, bahkan sampai penyitaan dan lain sebagainya, padahal hal-hal yang demikian mempunyai prosedur hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Edi. Dan gimana Pak Andi, closing statement dari Pak Andi sendiri? Oke, baik pemirsa, menurut saya memang perlu ya para pelaku UKM ini, pelaku usaha kecil menengah ini, pertama kali mengetahui hak-hak dan kewajiban dia sebagai seorang debitur ya. Otomatis dia harus juga mengetahui aspek-aspek hukum dan masalah-masalah hukumnya ya. Dan menurut saya memang kalaupun misalnya bermasalah para pelaku UKM ini sebaiknya jangan sendiri ya, maksudnya bisa juga menggunakan jasa-jasa konsultan ataupun jasa-jasa pengacara yang di bidang seperti ini, sehingga masalah dia dengan pihak perbankan itu mendapat porsi yang sebaiknya, sehingga dia tidak dalam posisi yang tertekan dalam arti seperti itu. Jadi itu saran saya untuk bagi pelaku UKM. Ya. Oke, itu dia tadi closing statement dari Pak Edi Rinaldi dan juga Bapak Andi Nurbau. Dan terima kasih kepada Pak Edi yang sudah datang di studio kita ya Pak. Iya. Pak Edi ya siang hari ini. Dan bagi pemirsa nih di rumah, terutama bagi para pelaku UKM, semoga sudah mendapatkan solusi tentang kreditnya yang bermasalah dan upaya hukum apa yang bisa diambil ketika kredit kita bermasalah. Dan saksikan terus Startup Tak minggu depan, masih di hari dan jam yang sama, dan pastinya dengan tema-tema menarik lainnya. Dan selamat juga menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya Arianti Anwar, Bapak Andi Nurbau Mas Epi, dan juga Pak Edi Rinaldi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.